Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 25 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Sudah 4 hari penumpang KM Cantika Lestari 8F tujuan Namlea yang lompat ke laut belum ditemukan. Salah seorang penumpang yang melompat dari KM Cantika Lestari 8F tujuan Ambon Namlea di sekitar perairan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru belum berhasil ditemukan. Korban yang belum diketahui identitasnya itu melompat dari KM Cantika Lestari 8F sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, Senin 21 Oktober 2024. Tim SAR gabungan kembali melakukan upaya pencarian menggunakan speedboat Polairut Polres Buru sejak pukul 7 pagi hari Kamis 24 Oktober. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafa mengatakan upaya pencarian terus dilakukan hingga sore hari pada arah tenggara dari lokasi kejadian. Namun tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Opsar pun dihentikan sementara waktu dan akan dilanjutkan pada Opsar hari kelima. Sebelumnya menurut informasi dari Syahbandar Namlea bahwa korban tersebut adalah maling yang beraksi dan tertangkap basah oleh penumpang lain di dalam kapal KM Cantika Lestari 8F. Alih-alih tidak mau tertangkap oleh penumpang lainnya, korban memilih untuk melompat ke laut. Sempat dilakukan pencarian namun tidak ketemu, sehingga informasi terhadap korban yang melompat ke laut dilaporkan ke Posar Namlea. Kejadiannya di sekitar Tanjung Kramat. Jadi mungkin bisa ke sini, bisa ke sebelah, ke Nametek Lala sana. Bisa juga ke bagian sana, ke arah ke Manipo sana. Ya, ya. Oke? Iya, bisa kasih tahu ke ini, teman sekebetulan teman nih. Atau ke pos polair di PMP. Ini di bawah itu. Kalau Maman bilang kalau bisa tes sekarang tuh. Hah? Wah. Panas. Debat pertama Pilwal Kotual, 4 paslon wali kota adu visi misi. 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tual memulai debat perdananya di hadapan 5 panelis dan ratusan simpatisan. Debat berlangsung di gedung LPTQ Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual pada Jumat, Kamis 24 Oktober 2024 dengan tema yang diusung yakni transformasi tata kelola dan pengembangan infrastruktur dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif. Debat berjalan cukup seru.
Para paslon pun diberikan waktu memaparkan visi misi dan diberikan kesempatan selama 3 menit dihitung mundur. Pasangan calon nomor urut 1 Ahmad Yani Renuat Amirumra mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misi mereka. Renuat mengatakan permasalahan signifikan yang dialami daerah ini yakni kemiskinan tinggi. Menurutnya saat ini yang terpenting adalah membangun sistem lingkungan yang aman dan mandiri, serta membentuk civil society berkarakter, religius, berbudaya, dan meningkatkan kapasitas daya saing. Sementara paslon nomor urut 2, Muhammad Rumahoirat dan Fauzan Tamher, menggaransikan 5 tahun ke depan akan mewujudkan tata birokrasi yang bersih. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Usman Tamnge dan Baharudin Farawawan, mengatakan akan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan dengan jiwa maren mandiri, aman dan tertib, religius, ekonomi kerakyatan, dan nasionalis. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 4, Hari Tamher dan Alia Sayuti Asyatri, mengungkapkan akan mewujudkan Kota Tual sebagai kota bahari mandiri berbasis kepulauan. Yang saya hormati Bawaslu Kota Tual, yang saya hormati tim pengurus pimpinan partai politik pengusung, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang saya hormati dan saya cintai seluruh tamu negara serta masyarakat Kota Tual yang tidak bisa saya sebutkan. Debat perdana, Tribunas Ohoirat sindir Aliyah pertanyakan kapasitas figur baru tuntaskan kemiskinan. Aksi sindiran halus sempat mewarnai debat perdana pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tual yang berlangsung di Gedung LPTQ Kecamatan Dula Selatan, Kamis 24 Oktober 2024 malam. Debat mempertemukan pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Rumahoirat Fauzan Tamher dengan akronim Rahmat dan paslon nomor urut 4 Hari Tamher dan Alia Sayuti Asyatri dengan akronim Hati. Saat sesi keempat, teriakan penonton di ruangan debat terdengar lebih kencang saat Ohoirat melemparkan pertanyaan mengenai masalah kemiskinan di Kota Tual. Awalnya Ohoirat menyinggung terkait pendatang baru di Pilkada Kota Tual. Apa dapat menjawab kemiskinan yang ada di Kota Tual? Menjawab hal itu, calon wakil wali kota Aliyah mengatakan sebelum mengatasi kemiskinan, perlu tahu ada 4 jenis kemiskinan, yakni kemiskinan absolut, struktural, tentatif, dan kultural. Menurutnya untuk memberikan solusi, perlu tahu apa latar belakang kemiskinan agar penanganannya tidak serampangan. Pernyataan tersebut langsung diiringi sorakan dan tepuk tangan simpatisan paslon Hati. Saat debat, keempat paslon membawa 30 pendukung ke ruangan. Masing-masing punya ciri khas. Pasangan Rahmat membawa pendukung yang didominasi politisi senior dengan mengenakan kemeja dasar putih dan rompi berwarna biru muda dengan gambar paslon menghiasi belakang rompi. Sedangkan pasangan Hati membawa pendukung yang didominasi kalangan anak muda dan emak-emak yang menggunakan kemeja berwarna dasar putih disertai bendera merah putih di lengan sebelah kanan. Kendati berada di kubu berbeda, suasana cair terlihat. Tim pemenangan kedua paslon tampak berbaur. Mereka berbincang hingga melakukan swafoto bersama sebelum memasuki ruang debat. Debat bertema transformasi tata kelola dan pengembangan infrastruktur dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif dimulai tepat pukul 8 malam hari. Dari tema besar itu ada beberapa subtema yang dibahas, yakni inovasi pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan akses infrastruktur. Semua subtema itu dipaparkan masing-masing paslon, setelah itu ditanggapi secara bergantian. Debat terbagi dalam 6 segmen. 82% ditekan berdasarkan data BPS rilis terakhir tanggal 2 September 2024 ditekan sehingga sekarang saat ini mencapai 23 kecamatan yang keluar merupakan 12 dari sumber daya alam. Sehingga dengan demikian kami berpikir bahwa dengan visi dan misi yang kami ajukan pada malam hari ini adalah bagaimana kita mewujudkan Tual sebagai kota mandiri yang bertata kelola pada konsep bahari sehingga yang punya basis pada kepulauan. Kenapa kepulauan? Karena kepulauan itu menjadi hinterland atau daerah belakang kita, sehingga itu akan menambah
sinergitas terhadap jasa atau tata kelola pemerintah itu sendiri. Selanjutnya pada misi kami mengedepankan ada 5 poin di sini. Pertama tentang sumber daya manusia, di mana itu adalah poin pertama sebagai faktor produksi terberat bagi tata ekonomi untuk tata kelola pemerintahan yang ada. Selanjutnya pada ekonomi kota, kita melanjutkan tentang perekonomian kota yang maju, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan. Selanjutnya ada di bidang pemerintahan, di mana kita membuka akses ruang publik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, memberi ruang bagi partisipasi publik. Ini dipentingkan karena selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang undangan hadirin semuanya yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan visi, saya menyampaikan standing lingkungan daerah Kota Tua. Kota Tua ketika dimekarkan tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007 memiliki luas wilayah 254,39 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 90.007 jiwa. Kota Tua saat ini memiliki sejumlah persoalan, antara lain kemiskinan yang terbawa sejak Kota Tua dimekarkan dan hingga tahun 2023 berada pada angka 20,86% dan ditekan berdasarkan data BPS rilis terakhir tanggal 2 September 2024 ditekan sehingga sekarang saat ini mencapai 20,01%. Kemudian isu yang kedua, pengangguran terbuka. Langkah kita sebagai strategis untuk itu sendiri. Kita ketahui bahwa kota Tegal beda dengan kota-kota yang ada di daerah Indonesia lainnya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jadi ikon Kota Ambon, Jembatan Merah Putih hadir persingkat jarak hingga dorong perputaran ekonomi. Pembangunan Jembatan Merah Putih JMP di Kota Ambon dinilai berdampak positif ke banyak hal. Menurut PLH Sekretaris Daerah Maluku Suryadi Sabirin, dampak positif pembangunan JMP ada pada jarak dan waktu tempuh yang semakin singkat, bahkan selisihnya hampir 18 km. Selain itu, perputaran ekonomi juga semakin merata ke wilayah Kecamatan Teluk Ambon, termasuk wilayah Jasira Lehitu turut merasakan dampaknya. Lanjutnya, pembangunan JMP ini juga berdampak baik ke bidang pendidikan, di mana ribuan mahasiswa di Unpati bisa merasa terbantu dari aspek biaya transportasi. Sementara itu, pelaksana tugas Asisten 2 Sekda Maluku Kasro Sela mengatakan ide pembangunan JMP berlangsung sudah begitu lama. Bahkan sudah ada pada masa pemerintahan Gubernur Maluku, M. Akip Latukonsina hingga Saleh Latukonsina. Baru kemudian dikonkretkan pada masa Karel Albert Ralahalu dan akhirnya bisa diresmikan pada pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat itu mereka berpikir keras untuk bagaimana bisa mempersingkat waktu dan jarak tempuh jika ingin ke Bandara Patimura. Kemudian cara pembuatannya seperti apa? Dia bersyukur akhirnya masyarakat sudah bisa menikmati hasil dari pembangunan JMP ini. Merah Putih itu ada dua keuntungan yang diterima oleh masyarakat. Satu adalah jarak tempuh semakin pendek. Yang kedua adalah sosialisasi atau perekonomian itu dia sudah mengarah ke wilayah Poka itu. Jadi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi itu dia mengarah ke Poka dan sekitarnya. Itu yang terjadi. Malahan berdampak juga dengan ke arah Lehitu itu. Nah, itu. Yang jelas pertama tentang pendidikan, anak-anak yang kuliah di Unpati itu merasa sangat terbantu dari pembiayaan transportasi. Kemudian jangka waktu orang berkunjung karena pintu masuk Maluku itu ada di Poka, di pelabuhan udara itu di Laha. Otomatis juga akses dia ke Kota Ambon juga itu sangat lancar, ya, tidak terkena macet yang terlalu panjang gitu.
gitu ya. Kita belum menamakan dia jembatan Merah Putih. Idenya ini udah lama sekali ya, udah berpuluh tahun idenya bahwa akan mempersingkat waktu tempuh maupun jarak tempuh kalau orang mau ke bandara. Waktu itu ya, mau ke bandara. Karena kita punya begini, ke bandara, kalau kita curang lebih, kalau dengan JMP kita mengirit hampir 18 km. Tuh, 18 km. Kalau yang kemarin kita jalan keliling, jalan putar, sekarang kita dengan naik di atas jembatan, kurang lebih 18 km. Ya pastilah, orang ekonomi pasti lebih tahu dengan jarak tempuh dan jarak jarak tempuh. Kemudian, nah dengan adanya JMP ini, pasti ketemu pingin ada pengembangan wilayah di pesisir sebelah sana. Tadinya kan lambat itu ya. Nah, melihat sendiri bahwa dengan adanya JMP perkembangan di sana menjadi sangat itu ya, sangat akselerasinya sangat cepat gitu. Tapi tentunya yang namanya juga pembangunan ya pasti ada akses-akses yang negatif juga ya. Itu sudah kodratnya begitu. Tidak hanya semua positif, pasti ada negatif. Nah, kembali poinnya adalah bahwa memajukan sesuatu di daerah supaya nasional ini perlu kolaborasi sebenarnya ya. Kolaborasi ini masyarakat terutama sebagai stakeholder utama, kemudian kita pemerintah, kemudian teman-teman anggota DPRD, teman-teman jalur-jalur politik nih. Tribunas pemerintah Provinsi Maluku siap memperjuangkan kembali Lin dan Ambon Newport di pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah Provinsi Maluku siap memperjuangkan kembali beberapa proyek strategis nasional di Maluku yang sempat mandek. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang kepada tribunambon.com Kamis 24 Oktober 2024. Kata dia, proyek strategis nasional yang dimaksud seperti pembangunan Lumbung Ikan Nasional atau LIN, Ambon Newport maupun Blok Masela. Proyek-proyek itu lanjutnya akan diperjuangkan kembali di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dia berharap Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo Gibran bisa memberikan keberpihakan untuk masyarakat Maluku. Pasalnya, jika beberapa proyek strategis nasional itu dilanjutkan, maka akan sangat berdampak besar terhadap pengembangan ekonomi di bumi raja-raja ini. Kata dia, jajaran pemerintah daerah Maluku sudah membahas terkait permohonan melanjutkan beberapa proyek nasional itu. Dan di tahun 2025, pihaknya siap perjuangkan aspirasi itu. Jadi gitu kan, masyarakat dukung pemerintah daerah, kemudian para simpul-simpul masyarakat yang lain gitu ya, ada unsur pemudanya, tokoh-tokoh orang Maluku yang ada di kementerian-kementerian tertentu, kita semua berkolaborasi baru bisa jadi itu yang namanya jembatan dan diberikan nama Jembatan Merah Putih itu. Dari sisi ekonomi, saya kira pasti semua kita sepakat bahwa itu bisa meningkatkan ekonomi wilayah. Dan tadi yang saya bilang, yang Sadung sendiri lihat bagaimana perkembangan dari Wayame sampai ke Tawiri ke Bendara kan, itu setelah ada jembatan Merah Putih. Nah tentunya tadi itu ya, kita pingin lagi kolaborasi ketemu semua stakeholder ada di Maluku ini untuk membangun lagi proyek-proyek strategis nasional yang memang sebagai pengungkit ekonomi itu. Katakanlah misalnya sekarang kita sudah mendengungkan Lumbung Ikan Nasional, tapi belum terjadi. Kita harus lebih semangat lagi. Begitu juga Ambon Newport, kita harus lebih semangat lagi. Karena infrastruktur yang menyediakan begitu banyak lapangan kerja dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan, mengurangi kemiskinan tadi. Itu ya.
itu kita berkolaborasi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, ragam topik diskusi pada Konferensi Internasional dan Konsolidasi Agama ke-6 di IAKN Ambon menyasar isu kelompok rentan. Kelangsungan hidup masyarakat adat menjadi salah satu konsen utama dalam pelaksanaan The Sixth International Conference and Consolidation on Indigenous Religion di Kota Ambon. Konferensi yang berlangsung di Institusi Agama Kristen Negeri Ambon membuka beragam topik diskusi, baik secara daring maupun luring. Di antaranya Democratic Culture and Policies for Women Rights, Indigenous Response to Education, Religion and Democracy, Religion, Climate Crisis, and Legal Certainty for Indigenous People and Environmental Sustainability, Digital Democracy, Rights and Inclusion, Ecology Development and Everyday Democracy, Democratization through Religious Moderation and Social Media, Spirituality of the Indigenous People at Maluku, Being and Becoming the Penghayat in Social Media, Digital Inclusivity in a Polarized Society. Kemudian Freedom of Religion and Belief, Gender and Democratic Resolutions. Maksud kami Gender and Democratic Resilience. Koordinator ICIR Rumah Bersama Syamsul Ma'arif menjelaskan diskusi digelar bersama secara paralel dengan topik yang berbeda-beda, namun arahannya sama, yakni berfokus pada masalah yang dialami kelompok rentan di Indonesia, termasuk Maluku. Selain diskusi, melaunching buku berjudul Ketegangan, Kebebasan, dan Kerukunan Beragama di Indonesia. Puncaknya malam hari oleh penampilan Samra Dance, Musicalization of Poetry and Maku-Maku Dance. Syamsul merasa senang karena akademisi dan mahasiswa turut aktif dalam pelaksanaan konferensi. Juga kolaborasi jurnalis, aktivis, serta masyarakat adat tanpa terkecuali pemerintah. Baginya, ICIR merupakan rumah bersama untuk memperjuangkan, mendengarkan, dan memikirkan solusi terhadap jeritan rakyat. Selama perjalanan hidupnya penuh derita dan bersama-sama memikirkan bagaimana ke depannya. Banyak sekali perusahaan ya, kan itu pun kami lihat itu dari dua sisi. Pertama itu memang maksudnya kata yang menggambarkan yang saya belum ketemu. Saya merasa kalau saya mengatakan IAKN hebat belum cukup rasanya. Dari 2 hari di perjalanan persiapannya menyenangkan, menunjukkan hari ini itu begitu senang. ICIR ke-6 ini ICIR yang ke-6. Menunjukkan bahwa ICIR dari awal itu berkembang terus. Jadi apa yang dilakukan IAKN itu baseline lagi, yang ICIR ke depannya gitu harus lebih tinggi lagi. Luar biasa teman-teman. Kami melihat persiapan gedungnya, venue-nya, semuanya, fasilitasnya gitu, nggak ada yang bisa kami komplainkan. Dari kepemimpinan, dari rektor sampai ke mahasiswa, dosen-dosennya gitu serentak bekerja bareng. Kami merasa kami itu seakan-akan bagian dari IAKN. Kami itu merasa bagian dari berbagi hati, berbagi nurani, berbagi aspirasi dengan IAKN. Cara IAKN memfasilitasi itu lengkap rasanya. Kita pindah-pindah gedung tapi sangat nyaman,
convenient bergerak dari sana kemari. Luar biasa IAKN. Berharap konferensi hari ini itu juga menjadi batu loncatan. AKN akan melenting lebih tinggi dengan apa yang ada dilakukan saat ini. Jika ini bisa dilakukan, yang lebih besar jauh lebih bisa dilakukan, saya kira. Semangat IAKN, bersatu terus kepemimpinannya, kerjasamanya, sampai ke mahasiswa, keramahannya, bergaul dengan mahasiswa karena penuh hiburan, penuh keramahan, menegaskan IAKN ini adalah masa depan pendidikan Indonesia, pendidikan keagamaan Indonesia. Saya kira demikian. Bukan batu telur, sabuk belu. Tribunas Kakanwil Kemenak Maluku mengatakan pemahaman moderasi beragama harus ditanamkan sejak dini. Kepala Kanwil Kementerian Agama Kemenak Provinsi Maluku Yamin menilai pemahaman moderasi beragama harus ditanamkan sejak dini. Pasalnya tantangan keberagaman yang semakin kompleks di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan pemahaman agama, tetapi juga kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut diungkapkan saat membuka kegiatan sosialisasi penguatan moderasi beragama yang digelar kantor Kementerian Agama Kota Tual pada Kamis 24 Oktober 2024. Menurut dia, moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas Kemenak yang bertujuan untuk memperkuat kehidupan beragama yang seimbang, menghormati perbedaan, dan serta menjunjung tinggi kemanusiaan. Sehingga semenjak dini harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang bagaimana memandang keberagaman dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras untuk saling mengenal dan saling menghormati satu sama lain. Kolaborasi ini bukan hanya sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan beragama yang damai dan harmonis. Dalam konsep Aini Ain, satu untuk semua dan semua untuk satu. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Tual, Dullah Adnangat, mengatakan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Tual bersama pihak-pihak terkait agar selalu berkolaborasi dan dapat memainkan perannya dalam masyarakat melalui mimbar-mimbar agama, forum-forum diskusi, dan dialog. Untuk diketahui, kegiatan juga diisi oleh pertunjukan ukulele dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Tual. Narasumber dalam dialog moderasi beragama tersebut yakni Yamin Abidin Wakano, juga Hana Noija, dan Hasbullah Toisuta, serta Abdurrahman Rahayaan, dan dipandu oleh moderator Adi Prasetyo dan Hadini Bahmid. Beliau mengabdi untuk masyarakat yang ada di Provinsi Maluku lewat Yayasan Sombar Maluku. Hadir juga sebagai narasumber utama kita, tokoh muda yang hadir moderasi beragama maupun rekonsiliasi di Provinsi Maluku, yakni Dr. Abidin Wakano. Mari kita beri aplaus kepada beliau. Dalam kapasitas beliau juga sebagai Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 25 Oktober 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.